Halo semuanya, selamat datang di Oversimplified Movies. Dan film yang sekarang mau kita bahas adalah The Big Sick. Bercerita tentang perjuangan cinta sepasang kekasih dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Langsung aja, ini dia The Big Sick. Kumail Nanjian, seorang driver ojol yang juga merupakan stand-up komedian asal Pakistan. Waktu Kumail lagi ngelawak di atas panggung, dia ngelihat seorang cewek yang cantik banget. Setelah selesai stand-up, dia langsung ngedeketin cewek itu. Perkenalkan, ini Emily dan temennya bernama Jessie. Kumail ngobrol sama Emily dan pada akhirnya sampailah obrolan mereka di tempat tidur Kumail. Habis itu Emily langsung memesan ojol, tapi ternyata yang nerima request Emily malah Kumail. Dianterinlah Emily ke rumahnya dan selama di perjalanan, Emily menekankan kalau dia lagi nggak mau menjalani hubungan serius. Kumail pun setuju. Besoknya, waktu Kumail lagi makan bareng keluarganya, mereka ngebicarain salah satu kerabatnya yang menikahi orang berkulit putih. Di sini kita diperlihatkan budaya dan sudut pandang keluarga mereka yang benar-benar religius dan anti untuk menikah dengan orang dari ras yang berbeda. Terus ibunya nyuruh Kumail untuk segera sholat. Bukannya sholat, dia malah nonton video. Dan setelah lihat scene ini, saya jadi ingat sebuah cerita lucu yang benar-benar saya alamin dulu. Jadi dulu bukan sekarang. Waktu saya baru masuk SMA, saya pernah penasaran gimana rasanya nggak sholat. Saya cobain lah dan ternyata keterusan sampai suatu hari. Waktu itu lagi liburan panjang, saya lagi tiduran tuh di kamar. Dan kamar saya itu bersebelahan dengan balkon tempat jemur baju. Otomatis orang di balkon bisa lihat kamar saya lewat jendela. Ceritanya siang itu ibu saya lagi ngejemur baju di balkon. Terus tiba-tiba azan zuhur berkumandang. Ibu saya ngetok-ngetok jendela tuh nyuruh saya buat sholat. Tapi waktu itu saya diemin aja, saya masih tiduran tuh. Terus ibu saya ngetok jendela lagi. Ya udah kan, daripada diketokin mulu jadinya saya ngambil wudhu. Terus saya sholat. Nah pas baru 1 rakaat, ibu saya langsung masuk ke kamar tuh. Pintu balkon ditutup lagi. Otomatis waktu itu ibu saya nggak bisa lihat saya sholat kan. Di situ saya bingung. Lanjut nggak ya? Lanjut nggak ya? Mau dilanjutin sholatnya? Udah nggak biasa sholat. Namanya udah nggak biasa ya jadi males aja gitu kan. Mau dibatalin? Tanggung. Akhirnya saya lanjutin. Terus ibu saya buka pintu kamar. Nah di situ ya bersyukur kan. Untung aja saya lanjutin sholatnya. Kalau enggak, ketahuan lah saya nggak sholat. Udah seneng banget tuh saya. Sampai tiba-tiba ibu saya ngomong, "Woi, salah kiblat." Setelah waktu sholatnya selesai, Kumail langsung kumpul lagi sama keluarganya. Mereka saling ngobrol dan tiba-tiba bel berbunyi. Datanglah Zubaidah, seorang wanita yang diundang oleh ibunya untuk dicomblangin sama Kumail. Walaupun mereka udah sepakat untuk nggak ketemu lagi, pada akhirnya kesepakatannya batal. Mereka ketemu lagi dan ngobrol lagi di kamar Kumail. Kumail nganterin Emily pulang dan lagi-lagi di sini mereka sepakat untuk nggak ketemu lagi. Emily bahkan minta Kumail untuk nggak nelpon dia lagi. Tapi 1 detik setelah Emily masuk gedung apartemennya, Kumail langsung nelpon Emily dan dengan alasan udara yang dingin, dia minta Emily untuk mengundangnya masuk ke apartemennya. Lagi-lagi mereka ngobrol di kamar Emily. Dari situ mereka pun pacaran dan selama mereka pacaran, Kumail masih aja dicomblangin oleh ibunya sama banyak cewek Pakistan karena dia nggak pernah cerita tentang Emily. Karena dia tahu respon keluarganya pasti menentang hubungan mereka berdua. Pada suatu hari di sebuah acara wine tasting, Emily ngaku kalau sebenarnya dia adalah janda. Dulu dia menikah muda sama pacarnya, tapi karena hubungan mereka nggak berhasil, akhirnya mereka cerai dan tentunya Kumail nggak punya masalah dengan masa lalunya Emily itu. Pada suatu hari lagi, Emily nemuin kotak tempat Kumail nyimpen foto-foto cewek yang sebelumnya dikenalin ibunya.
Barulah Emily sadar kalau selama 5 bulan mereka pacaran, Kumail belum pernah sama sekali ngundang Emily ketemu keluarganya. Dan setiap Kumail diajak ketemu sama keluarga Emily, dia selalu aja ngeluarin sebuah alasan. Di situ Emily pun sadar kalau selama ini hubungan mereka emang gak punya masa depan. Emily yang ngerasa tertipu akhirnya nangis dan keluar dari sana. Kumail pun kembali melakukan kesehariannya, ngelawak, dijodohin, bahkan cari cewek baru. Sampai pada suatu malam, Jessie, temennya Emily, nelpon dia dan bilang kalau Emily lagi ada di rumah sakit. Jessie minta Kumail untuk ngurusin Emily karena teman-temannya Emily yang lain lagi sibuk nyiapin ujian. Tanpa pikir panjang, Kumail berangkat dan sesampainya di rumah sakit, dokter nanya ke dia apakah dia suami Emily atau bukan. Karena pada saat itu seseorang harus menandatangani berkas yang ngasih izin dokter untuk melakukan tindakan induksi koma untuk memasang respirator ke tubuh Emily. Jadi intinya dia harus dibikin koma secara medis. Nah, karena keluarganya nggak ada dan tindakannya harus cepat diambil, pada akhirnya Kumail memutuskan untuk nandatanganin berkas yang dikasih dokter. Habis itu Kumail ngambil HP Emily dan nelpon orang tuanya Emily. Besoknya orang tua Emily datang. Ayahnya namanya Terry dan ibunya namanya Beth. Di situ kelihatan banget kalau mereka kurang suka sama Kumail. Dokter menjelaskan kalau penyakit Emily disebabkan karena sebuah infeksi yang ada di paru-parunya, sehingga dia disarankan untuk melakukan pemberian antibiotik. Besoknya Kumail datang lagi dan lagi-lagi kita diperlihatkan sikap Beth dan Terry yang kurang suka sama Kumail. Tapi waktu di kantin, Terry ngajak Kumail untuk makan bareng mereka dan disinilah Terry nanyain Kumail tentang pendapatnya terhadap tragedi 9/11. Dan tentunya dia pun melihat tragedi itu sebagai tragedi. Habis itu Beth dan Terry lagi-lagi dipanggil ke ICU. Ternyata pemberian antibiotik nggak berhasil nyembuhin Emily. Dan dokter menyarankan untuk melakukan operasi secepat mungkin. Dan mereka pun menyetujuinya. Malamnya Kumail nganterin orang tuanya Emily ke apartemen Emily. Dan Kumail yang mau kabur dari sana langsung minta izin. Dia bilang dia harus manggung untuk stand up comedy. Tapi waktu itu Beth dan Terry malah minta ikut dengan Kumail. Karena pada saat itu mereka butuh sesuatu untuk mengalihkan kekhawatiran mereka. Nah, waktu Kumail lagi manggung, salah seorang penonton menghina Kumail dan nyuruh dia kembali ke ISIS. Disitulah Beth ngebela Kumail sampai hampir berantem dengan penonton gak sopan itu. Setelah itu Kumail nganterin mereka pulang ke apartemen Emily dan disitulah mereka mulai akrab. Makan bareng, minum bareng, curhat bareng, dan besoknya dokter ngasih tahu bahwa infeksi di paru-paru Emily udah diangkat dan sebentar lagi mereka akan menyadarkan Emily kembali. Di rumahnya lagi-lagi Kumail dicomblangin dengan seorang cewek bernama Khadijah. Tapi kali ini gak cuman Khadijah yang datang, orang tuanya juga ikut datang. Tapi waktu Kumail nganterin Khadijah pulang, dia bilang kalau dia gak bisa melakukan perjodohan. Khadijah yang sakit hati pun nangis dan langsung masuk ke rumah. Habis itu dokter ngasih tahu kabar buruk lain. Ternyata infeksi yang diderita Emily bukan cuman ada di paru-paru, melainkan udah menyebar bahkan ke bagian ginjal. Di situ dimulailah pertengkaran antara Beth dan Terry. Beth ngerasa bahwa rumah sakit itu nggak kompeten dan berniat untuk mindahin Emily ke rumah sakit lain yang lebih kompeten. Sedangkan Terry nggak setuju karena menurut dia akan sangat beresiko untuk mindahin Emily dengan kondisinya yang sekarang. Kumail datang ke ruangan Emily dan di sana dia ngobrol dengan seorang suster. Dia ngasih tahu suster kalau selama ini Emily suka ngerasa sakit di pergelangan kakinya dan dia juga nyeritain tentang rencana Beth untuk mindahin Emily ke rumah sakit lain. Dan suster itu bilang kalau tindakan itu sangat berbahaya mengingat kondisi Emily saat ini. Malam itu karena habis bertengkar, Terry pun gak bisa pulang ke apartemen Emily dan akhirnya Kumail ngajak Terry nginep di rumahnya. Di sini Kumail ngasih tahu Terry tentang apa yang sebelumnya suster kasih tahu ke dia.
Besoknya, waktu Kumail bangun, ternyata Terry udah pergi duluan dan waktu dia mau berangkat, tiba-tiba orang tuanya datang dan marahin dia karena apa yang sebelumnya dia lakuin ke Khadijah. Dan barulah di sini Kumail bilang ke orang tuanya kalau selama ini dia nggak pernah sholat. Dan juga selama ini dia udah jatuh cinta dengan seorang berkulit putih. Mendengar itu pun orang tuanya langsung marah, mencat dia dari keluarga mereka dan pergi dari sana. Di rumah sakit, Terry dan Beth ternyata lagi ngurus berkas pemindahan Emily ke rumah sakit lain. Dan tentunya Kumail berusaha menghentikan mereka. Tapi karena dia bukan keluarga, jadi suaranya nggak dihitung. Kemudian malam itu, sebelum naik panggung, Kumail dapet telepon dari Terry dan dia dikasih tahu bahwa mereka nggak jadi mindahin Emily ke rumah sakit lain. Karena ternyata infeksinya udah menyebar ke jantung dan tentunya nggak mungkin untuk mentransfernya saat ini. Waktu di atas panggung bukannya ngelawak, dia malah nangis sambil cerita tentang Emily dan kondisinya saat ini. Besoknya, Kumail dapat SMS dari Terry yang minta dia untuk datang ke RS dan ternyata Emily udah siuman dan ternyata juga dokter berhasil nyembuhin Emily setelah mereka mengidentifikasi penyakitnya yang sebenarnya yang bernama Adult Onset Still's Disease yang mereka ketahui setelah dapat informasi dari Kumail tentang pergelangan kakinya Emily yang sebelumnya dia kasih tahu ke perawat. Walaupun Kumail udah banyak berkorban, Emily tetap gak suka sama dia dan meminta dia pergi dari sana. Habis itu teman-temannya Kumail ngajak dia ke New York untuk menggapai mimpi mereka untuk jadi stand up komedian yang lebih handal. Dan Kumail pun menyetujuinya karena tentunya di sana dia udah gak punya siapa-siapa lagi, baik keluarga maupun Emily. Kesembuhan Emily pun dirayain dan waktu itu Kumail datang karena diundang oleh Beth dan Terry. Kumail dan Emily ngobrol berdua. Kumail minta maaf dan minta Emily nerima dia lagi. Tapi di sini Emily bilang kalau semua pengorbanan yang dia berikan untuk Emily itu terjadi ketika Emily sedang dalam kondisi koma. Jadi ya Emily gak ngerasa apa-apa. Dia masih benci sama Kumail. Tapi walaupun Emily bilang gitu, tetep aja dia nonton videonya Kumail. Dan saat itulah Emily baru sadar kalau dia masih cinta sama Kumail. Habis itu dia langsung pergi nemuin Kumail, bilang kalau dia mau ngomong sesuatu. Tapi gak jadi karena waktu itu Kumail bilang kalau dia mau pergi ke New York sama temen-temennya untuk ngejar mimpi. Pada akhirnya Emily cuman bilang makasih. Di hari kepergian Kumail, bapak sama ibunya nyamperin Kumail. Tapi waktu itu ibunya masih tetap gak mau ketemu dia dan cuman diam di mobil. Singkat cerita, di New York waktu Kumail tampil, ternyata Emily juga ada di sana dan waktu ditanya ngapain dia di New York, Emily bilang mau ketemu seorang cowok dan tamat. Ngomong-ngomong, ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.